Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Lutfi Fadlur Rahman dengan NIM 0439086628, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari basis data tentang pembuatan database MySQL. Nah, untuk tugas 2 ini diambil dari contoh kasus diagram rumah sakit. Dan untuk panduan mengerjakannya ada di modul BSIM 4006 seperti itu. Lalu kita buat aja langsung untuk database-nya. Yang pertama kita buka browser. Setelah buka browser akan kita tulis di sini localhost strip phpMyAdmin. Lalu akan kebuka seperti ini. Nah, untuk tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Ada dua cara kita bisa membuat database lewat CMD juga, command prompt. Dan yang harus kita perhatikan adalah di XM Control Panel ini, untuk modul Apache dan MySQL harus di posisi start. Lalu kita buat aja langsung, kita pilih menu basis data, kita inputkan rumah sakit, kita buat. Lalu akan diarahkan untuk pembuatan tabel baru. Untuk tabel barunya kita mengambil dari soal. Total ada 6 tabel di sini yang bisa kita inputkan nanti ya. Terus ada pasien, dokter, dokter admin, administrator, dan juga daftar. Untuk tabel-tabelnya udah ada atributnya di sini, yaitu seperti ID pasien, nama pasien, alamat, dan juga jenis kelamin. Lalu kita buat aja di sini pasien dengan jumlah kolom atau atribut 4. Nah, untuk ID pasien bersifat integer, value-nya kita isi 3, nama pasien kita ganti varchar, value-nya kita isi 30, alamat kita ganti varchar, value-nya kita ganti ke 100, jenis kelamin juga varchar, kita isi ke 1 karena nanti pemilihannya adalah perempuan atau laki-laki, kita isi P atau L. Nah, untuk menentukan primary key-nya, di sini adalah primary key-nya ID pasien karena tidak mungkin sama dengan pasien lainnya. Dan untuk pembuatan primary key-nya bisa kita klik di sini auto increment atau AI ini. Lalu kita simpan dan dia akan strukturnya seperti ini. Dan kunci emas ini sebagai primary key. Lalu kita akan membuat tabel-tabel lainnya yang baru sesuai dengan yang ada di soal. Nah, setelah kita membuat tabel-tabel yang berjumlah 6 dan juga kita menentukan primary key dan juga atribut-atributnya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan relasinya. Dan kita akan membuat tabel relasi. Caranya di sini kita kembali ke database rumah sakit, kita pilih designer, dan di sini sudah ada tabel-tabel yang sudah dibuat, maka kita rapihkan dulu sesuai dengan yang ada di soal. Seperti ini. Lalu kita save di menu save, simpan halaman. Kita beri nama rumah sakit. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat garis relasinya. Dan sebelum kita membuat garis relasi, kita harus tahu dulu dan menentukan foreign key di setiap tabelnya yang menjadi kunci tamu ya. Nah, seperti yang dilihat di soal, di sini ada 3 tabel yang memiliki primary key yang sama. Primary key dari setiap tabel yang sama, maka itu menjadi foreign key. Seperti tabel dokter admin di sini, untuk foreign key-nya adalah ID admin dan juga ID dokter, dan juga di sini juga ada tabel dokter, primary key-nya adalah ID admin dan juga ID pasien, dan juga di tabel pasien dokter adalah ID dokter dan juga ID pasien. Maka kita akan langsung buat aja. Cara pembuatannya adalah kita pilih dulu type.
table yang ingin kita foreign key-nya. Lalu kita pilih struktur. Di sini ada kunci berwarna emas menjadi primary key. Lalu cara pembuatan foreign key-nya adalah kita pilih ID dokter ini, terus pilih lainnya, kita indeks, kita oke. Dan lakukan ke beberapa foreign key yang lainnya sampai muncul kunci berwarna abu. Nah, ini berarti udah jadi nih. Dan kita akan lakukan ke beberapa table yang tadi kita sebutkan seperti di daftar dan juga pasien dokter. Nah, setelah kita menentukan foreign key-nya, maka yang selanjutnya kita buat adalah membuat garis relasinya. Kita kembali ke menu designer. Nah, kita akan menghubungkan antara primary dan juga foreign key. Cara menghubungkannya adalah create relationship. Contohnya adalah di sini primary ID admin akan dihubungkan ke ID admin di table dokter admin. Maka on delete adalah cascade dan juga akan muncul seperti ini. On update juga cascade, dan lakukan ke beberapa primary key dan juga foreign key yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk dari garis relasinya ya. Lalu kita simpan aja lagi. Selanjutnya kita akan memanggil tabelnya melewati command prompt. Tapi sebelum itu kita akan menginputkan dulu mungkin satu table pasien. Di sini kita akan inputkan, terus kita insert. Di sini ada 2 baris. Untuk menambahkan barisnya adalah kita di sini mengganti 4. Lalu kita enter. Value-nya kita isi 1, namanya kita isi aja. Setelah diisi kita kirim. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa di browse atau jelajahi di sini. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita inputkan tadi. Lalu misalnya kita menggunakan command prompt, kita ingin melihat database-nya, maka kita buka dulu MyExam di sini. Lalu kita klik cell di sini. Lalu akan muncul tab baru command prompt yang sudah masuk di directory dari Exam. Nah, untuk command pertama adalah kita tulis di sini MySQL strip u strip langsung root. Enter, masuk ke MariaDB. Di sini untuk memunculkan database-nya, komennya adalah show databases. Titik koma. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah titik koma untuk akhirnya dan juga komen di depannya seperti show databases, S-nya jangan sampai ketinggalan seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat database-nya. Dan kita udah buat rumah sakit di situ. Cara penggunaannya adalah use rumah sakit titik koma. Nah, database berhasil diganti. Nah, kita sudah di dalam database rumah sakit. Kita ingin melihat tabelnya. Show tables titik koma. Nah, ini tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Lalu kita ingin melihat pasien yang ada di tabel tersebut. Maka pemilihannya adalah select from pasien. Enter. Nah, di sini sudah terlihat tabel-tabelnya seperti ID pasien, nama pasien, alamat, dan juga jenis kelamin. Lalu bagaimana kita misalnya ingin mengambil hanya beberapa kriteria aja. Contoh kriteria pertama adalah jenis kelamin. Maka pemilih komennya adalah select nama pasien. Enter. Titik koma dulu, enter, terus jenis kelamin, enter, from pasien, enter, where, jenis kelamin, sama dengan kutip L, titik koma, enter. Nah, ini adalah untuk mengambil jenis kelamin tertentu ya, dari laki-laki atau perempuan. Cara penulisannya bisa seperti ini, jadi di drop down ke bawah atau mungkin bisa ke samping langsung gitu. Select nama pasien, koma,
jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin sama dengan kutip p titik koma. Nah, seperti itu. Jadi cara penggunaannya atau cara komennya itu bisa di drop down ke bawah dengan enter, atau mungkin di ke samping gitu langsung gitu ya. Itu tergantung masing-masing aja, seperti itu. Ya, mungkin untuk menambah waktu aja, ya, saya ingin melanjutkan beberapa latihan yang ada di buku modul MSIM 4206 terkait program yang sudah kita buat. Yang pertama adalah mengisi data administrator yang sudah diisi di administrator, dan ini kita bisa melihat ini adalah administrator yang sudah saya inputkan tadi, ada nama admin, ID admin, dan juga waktu jadwal. Dan selanjutnya adalah menampilkan data dokter yang memiliki spesialis jantung. Nah, sebelumnya saya sudah menginputkan juga untuk data-data dokter yang sesuai dengan spesialisnya. Nah, kita akan menginput melihatkan gitu spesialis jantung aja. Nah, di sini select. Jadi penulisannya adalah select, kita mengambil ID dokter, kita mengambil nama dokter, kita mengambil spesialis, terus dari from atau table dokter di mana spesialis adalah jantung. Nah, ini sama aja dengan untuk menampilkan jenis kelamin yang pertama tadi. Lalu kita akan menampilkan data pasien yang mendaftarkan dicatat oleh administrator tertentu. Ini perlunya ada penggabungan dua table di dalam satu komen gitu ya. Maka kita bisa menuliskannya dengan seperti ini. Ini adalah untuk menampilkan nama-nama pasien yang dicatat oleh beberapa atau mungkin administrator tertentu. Jadi menggunakan join ini adalah table pasien yang akan kita gabungkan dengan table administrator dan mengambilkannya relasinya melewati daftar DF, yaitu table daftar yang memiliki foreign key yang sama gitu. Dan selanjutnya adalah menampilkan data pasien yang diperiksa di tanggal tertentu. Nah, kalau untuk diantara itu menggunakan between ya, setahu saya gitu. Jadi kita bisa menuliskannya dengan seperti ini. Nah, ini adalah nama-nama pasien yang diperiksa di tanggal tertentu. Jadi range-nya itu dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita select from pasien dokter. Nah, ini adalah rentan waktu yang sudah saya inputkan tadi. Nah, di sini ada 4 pasien dengan jadwal periksanya dari tanggal 22 sampai 25. Nah, di atas ini kita menggunakan between untuk menunjukkan di tanggal 20 sampai 25, 20 sampai tanggal 22 itu ada berapa pasien seperti itu, dan juga ada spesialis dan juga nama dokternya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah kurangnya kata, atau salah gestur. Saya minta feedback balik dari teman-teman dan juga para tutor, bisa lewat komentar dan juga mungkin bisa lewat e-learning. Dan saya kira cukup sekian dari saya, dan ini cukup menarik, ilmu yang cukup menarik. Saya terima kasih untuk para tutor yang sudah mengajarkan dengan sangat baik. Saya Irfan Lutfi Fadur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.